After the United States dropped the atomic weapons in Nagasaki on the 8th of August, the Allies celebrated victory over Japan on 15th of August, although the Japanese administration under General Koiso did not officially surrender with a signed document until the 2nd of September. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Aku harus beritahu golongan muda. Aku baru saja mendengar informasi dari radio BBC London yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi ini. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Bung Syari benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bu Wikana dan Kairo, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar baik ini. Saya dan para anggota lainnya akan memerintahkan pemuda untuk mengambil kekuasaan di Jepang. Apa maksud saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat, dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam PPKI, karena PPKI dibentuk Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat sendiri. Betul. Bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji manis Jepang itu, Bung? Kita bisa, Bung. Jepang saja sudah kalah dalam perang dunianya. Kekuatan sendiri ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Bukti kekuatan mana yang kau perhitungkan itu? Apa yang akan kau lakukan kepada anak-anak dan wanita jika ada pertumpahan darah? Bagaimana kita akan berdiri di atas kekuatan sendiri? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini telah dilalui. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami mohon diri. Silakan. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah melawan sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada maksud apa, Bung, datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Kami akan mengajak Anda untuk pengasingan agar terhindar dari pengaruh Jepang dan bentrokan antara Jepang dengan rakyat. Baiklah, kami akan ikut.
Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta supaya menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Ayo Bu, kita berangkat. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf Bu, saya tidak tahu. Katakanlah saja kepadaku. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selamat-selamatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan mengantarkannya di tempat Rengas Dengklok. Bagaimana kita mendeklarasikan proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempatnya Bu, tapi harus sudah malam. Dan apalagi Jepang tidak memperbolehkan kita untuk membahas teks proklamasi ini. Saya punya ide, bagaimana kalau kita menyewa rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Boleh kalau begitu. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita bisa merumuskan proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, selama Anda sekalian di sini, saya jamin keselamatan Anda sekalian. Baiklah, kita dapat merumuskannya di mana? Anda sekalian bisa berdiskusi di ruang tamu saya, dan saya izin beristirahat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Perwira. Udah, kita masuk yuk. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau Anda yang membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana kalau kalimat teks proklamasi diambil dari rumusan DPRPKI? Baiklah, rumusan mana yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Ya, baiklah, itu yang bagus. Apakah ada usulan lain? Bagaimana kalau kalimat kedua diganti menjadi pengalihan kekuasaan? Baiklah, itu yang bagus, dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus Bu. Bagaimana menurut kalian? Ya, Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau kita buat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks proklamasi ditandatangani oleh semua yang hadir di malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Usaha PPKI dibentuk dan dilantik oleh Jepang, sedangkan usaha kemerdekaan ini merupakan usaha kita sendiri. Ya, saya setuju menurut Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju atas usulan Soekarno. Ya, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ide yang bagus Bu. Dan jika Bung Hatta setuju, saya juga setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bu, tenang, senang hati. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya Pak, bukannya kita juga belum mempunyai bendera?
Lantas, bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau ibu menjadi benderanya? Baiklah. Tapi kain dan bubunya hanyalah kain yang berwarna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang terpenting kita sudah berusaha mengerjakan. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu juga punya ide. Bagaimana jika kita menamainya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ya, itu bagus. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Baiklah, Bapak bersiap saja sana menyiapkan pidato yang nantinya akan Bapak bacakan.